Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka membangun karakter aparatur sipil negara untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani, dalam rangka mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur bangkit menuju sejahtera. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginternalisasi nilai-nilai, prinsip, dan kode etik profesi dalam diri setiap aparatur sipil negara. Yang kedua, membentuk karakter aparatur sipil negara yang bermental pejuang, memiliki hati yang melayani, serta pendirian yang kokoh. Yang ketiga, menciptakan pribadi aparatur sipil negara yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dan keterampilan aparatur sipil negara dalam kepemimpinan, manajemen, komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik, serta pelayanan publik. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus membuka kegiatan BIMTEK, pembentukan karakter melalui Camp Revolusi Mental bagi pejabat administrator di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hormat kepada Ibu Johanna Lisa Pali, SHMSI, disilakan. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya. Yang saya hormati Bapak Joni Kilapong dan tim generasi Unggul Training Center yang dalam hal ini sebagai narasumber dan fasilitator. Yang saya hormati teman-teman dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluruh jajaran PKD ya, yang ada di belakang pasukan siap tempur ya, yang saya banggakan. Yang saya hormati dan saya banggakan juga para peserta yang adalah pejabat administrator. Singkatnya kita semua yang hadir, yang saya hormati dan saya kasihi. Ya, sebelum saya menyampaikan ini arahan, ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, seyogianya yang mewakili Bapak Gubernur adalah Bapak Sekda. Ya. Tapi hari ini ternyata pembahasan perubahan APBD masih harus dilanjutkan, begitu ya, belum bisa tuntas kemarin, sehingga beliau minta maaf sekali. Tidak bisa hadir mewakili Bapak Gubernur, sehingga beliau meminta saya ya, untuk menyampaikan beberapa hal secara tertulis sudah disampaikan dan sudah ditandatangani, nanti saya akan bacakan. Gitu. Yang kedua, saya lihat undangan jam 8 ya. Karena ini berkaitan dengan BIMTEK pembentukan karakter, ya, maka saya mengupayakan tidak terlambat. Ya, saya datang jam 8 kurang 10. Ya. Tapi puji Tuhan, saya dapat informasi bahwa sebetulnya kegiatan ini sudah diawali melalui sebuah mungkin ya, kemarin begitu ya, sehingga saya telepon ke salah satu teman di biro organisasi, kemudian tidak terjawab dan malam saya lihat WA bahwa maaf Ibu, kami mengikuti kegiatan ini, HP tidak boleh on. Bagus ya, bagus supaya konsentrasi begitu ya. Ya, sehingga saya ketika datang ternyata berarti sudah ada perubahan Pak dari yang malam sudah disampaikan begitu ya. Ya. Datang itu sudah komplit. Yang ditunggu lama itu apa?
undangan yang belum datang dan sampai saat ini masih kursi-kursi kosong. Tidak apa-apa. Yang penting ada semangat gitu ya dari kita semua, khususnya setelah saya perhatikan semua ini, Pak Joni, ini adalah calon-calon pengganti kami yang sudah senior ini ya. Ya, begitu. Jadi kalau yang apa disampaikan oleh Pak Joni dengan tim ini bisa merasuki teman-teman ini, wah ini bukan hanya, sebetulnya sudah, dasarnya sudah ada Pak Joni. Dasarnya itu sudah ada dan ini memang kami punya calon-calon. Tambah lagi dengan karakter yang ini apa baik, maka saya tidak saya optimis gitu ya. Jangan bilang tidaknya, tidak pesimis begitu ya, tapi optimis bahwa NTT bangkit, NTT sejahtera akan kita raih gitu ya. Oke, ya. Dengan target-target kan kita sudah menetapkan, kita sudah komitmen pemerintah provinsi mempunyai target tinggi di 2023. Seterusnya wah masyarakat sejahtera pasti itu ya. Oleh karena itu saya sangat senang karena saya mau datang itu tepat karena itu. Cuman satu yang saya sendiri salah ini. Saya minta maaf, ya ini bagian dari karakter juga. Lupa barangkali sudah mulai usia di atas 50 Pak Joni dengan teman-teman. Ternyata hari ini adalah tanggal 17, saya lupa pakai pakaian korpri ya. Ya, padahal ini adalah bagian dari kekorspan ya. Kita begitu ya. Ini membawa Indonesia ini ya, satu Indonesia, kita Indonesia itu salah satunya itu korpri. Kenapa korpri itu dibentuk? Untuk perekat bangsa ini gitu ya, NKRI, untuk NKRI ya. Saya pernah dipercaya Bapak Gubernur menjadi Kepala Badan Kes Bangpol, hanya setelah saya renungkan ini saya pun salah ini ya, saya minta maaf dan ini tidak boleh diikuti. Pakaian pun, tertib itu apapun, disiplin itu apapun, sampai dengan duduk juga disiplin, karena kalau duduk tidak disiplin itu bahaya. Ya, termasuk pakaian juga karena kita sudah komit di tanggal 17. Ini sepertinya sepele tapi mengingatkan kita ASN harus sebagai motor di depan, ini sebagai penggerak untuk mempersatukan yang namanya NKRI yang kita cintai ya. Jadi jangan ditiru yang ini. Tapi saya promosi NTT juga begitu ya, karena pakai pakaian ini ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, secara tertulis sudah disampaikan dan ini baik untuk kita simak bersama dan saya akan membacakannya. Pada tempat yang pertama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena atas perkenannya sampai dengan hari ini kita semua diberi kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan. Terlebih khusus kita semua diberikan kesempatan untuk menghadiri dan menyaksikan pembukaan kegiatan bimbingan teknis pembentukan karakter bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Camp Revolusi Mental. Saya tambah-tambah sedikit boleh ya? Ya. Saya teringat itu, ini tahu semua BCL ya? Pasti tahu ya, ini artis ini terkenal. Ketika dia ditinggalkan oleh semua suaminya, dia bilang begini, 12 tahun terindah ya yang sudah dia peroleh, dan maka dia menyampaikan kepada kita semua, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan ya untuk berbagi kasih ya, dengan orang yang kita cintai, maka itu tidak boleh diabaikan. Maka kesempatan itu karena kita tidak tahu kapan ya kita begitu. Nah, ini yang saya mau adopsi. Ya, ketika kita sudah punya komitmen untuk menjadi seorang ASN, pertama bahwa kita siap bla 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 bla, banyak ya. Ya, itu yang kita lakukan. Maka ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan,
maka baiklah kita berkarya dengan baik ya, sesuai talenta yang Tuhan berikan ya. Dan saya satu titipan ini yang saya tadi katakan bahwa ini adalah pejabat-pejabat calon pemimpin. Ini saya punya pendapat, tapi kalau menurut Bapak Ibu baik, boleh. Saya selalu memberikan pesan kepada teman-teman saya ya, sebagai ASN ketika kamu dipercayakan sebagai PNS. Saya ingat juga Pak almarhum kita ya. Tidak mudah kita disebut sebagai ibu dan bapak. Itu adalah sebuah kehormatan. Oleh karena itu, kehormatan yang dia diberikan kepada kita ini harus betul-betul kita sandang dan kita lakukan sesuai dengan perbuatan yang harus kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Begitu ya. Sehingga saya selalu bilang begini kepada teman-teman saya. Saya sudah 31 berkarya, 1 tahun berkarya di ini pemerintahan ini ya. Ketika kamu dipercaya kerja semaksimal mungkin, maka prestasi yang harus tertinggi yang kamu raih pertama adalah jangan menghayal dulu eselon 2, tapi eselon 4. Eselon 4 apa sekarang namanya? Pejabat pengawas ya. Itu yang harus ada di pikiran. Saya kerja maksimal, tapi jangan mengejar tanpa dengan sebuah prestasi gitu ya. Kalau mengejar prestasi. Nah, ketika sudah dikasih oleh Tuhan melalui pimpinan-pimpinan kita dipercayakan untuk menduduki sebuah pejabat yang namanya pengawas. Nah, itu luar biasa. Itu prestasi sudah kamu tempuh. Begitu. Dan ketika duduk di eselon tersebut, maka prestasi yang paling tinggi yang harus dicapai itu adalah eselon 3, pejabat sekarang, administrator. Begitu. Jangan mimpi dulu eselon 2. Buat yang terbaik untuk organisasi yang berdampak pada masyarakat. Begitu. Ketika eselon 3 sudah dicapai, ini pejabat administrator, maka eselon 2 itu 39. Ya, 39. Maka kalau bagi saya, tertinggi adalah keberanian untuk mengikuti seleksi ketika dibuka ruang. Kalau sekarang kan ada seleksi, beda dengan dulu zaman-zaman saya, ya sudah tertinggi adalah eselon 2. Tapi sekarang tidak, ada kesempatan itu dan itu baik. Itu adalah motivasi. Jangan langsung bilang nanti saya ikut, saya harus eselon 2, tidak. Tapi kalian ikut eselon seleksi itu adalah sebuah tanggung jawab yang diungkapkan lewat itu bahwa kalau saya diberi kesempatan, maka saya akan melakukan A, B, C, dan seterusnya. Ya, bukan hanya sekedar duduk eselon 2 dan selesai. Gitu. Artinya ketika belum diberi kesempatan karena tadi saya bilang 39 itu ya, sehingga itu sudah buat prestasi bagi saya menurut saya ya. Dan ketika duduk di eselon 2, ya, itu pejabat tinggi pratama ya, pejabat tinggi pratama. Ini istilah ya eselon 2. Seperti saya ini harus yang ada di mana prestasi tertinggi, jangan mimpi juga eselon 1, boleh juga kalau itu ada kesempatan, tapi bukan kemudian menyurutkan kita untuk bekerja. Adalah prestasi yang tertinggi adalah bagaimana kalau kita bisa membuat perubahan bagi organisasi tersebut. Begitu ya. Maka karakter ini juga akan membuat kita menemukan berbagai ide kreatif. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk merubah ini menjadi lebih baik ya, bukan merubah untuk yang tidak baik. Itu beberapa tambahan untuk memotivasi Bapak dan Ibu sebagai calon atau kader-kader pemimpin penerus di Nusa Tenggara Timur ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini. Ya,
Saya kenal baik dengan Pak Pendeta ini, sudah berbincang-bincang lama soal pengembang karakter ini diberikan kepada kita ini ya untuk merubah mindset kita. Saya puji Tuhan hari ini yang pertama, ini pertama untuk pejabat administrator. Tapi keempat ya untuk secara keseluruhan, karena 3 sudah dilakukan kepada pejabat ini pengawas ya di tahun 2017-2018. Nah, ini puji Tuhan ya, saya melihat Ibu Kabid Anggaran ada di sini ya, sehingga Ibu Kabid merasakan bagaimana ini pentingnya ini kegiatan. Nah, nanti gampang sudah ya. Nah, begitu. Maka memang harus baik, harus dibuktikan oleh penyelenggara BKD bahwa ini penting bisa merubah mindset kita semua di sini dan membawa perubahan yang lebih baik untuk Nusa Tenggara Timur. Gampang, Mama Endang tinggal mainkan ya. Nah, begitu. Kegiatan ini adalah ya tadi seperti yang saya bilang untuk melahirkan ASN yang unggul, yang disiplin dan berintegritas, mewujudkan NTT bangkit menuju sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita mengingat kembali semangat revolusi mental itu sudah dulu diagungkan. Ya, terbukti kalau kita melihat Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro dengan 3 slogannya, Ingarso Sung Tulodo. Artinya ketika berada di depan harus menjadi contoh. Ing Madyo Mangun Karso. Artinya ketika kita berada di tengah harus menciptakan prakarsa atau ide yang tadi saya bilang ya. Tutwuri Handayani. Artinya ketika berada di belakang harus memberikan dorongan atau motivasi, semangat dan arahan. Ya, slogan ini kita sudah terus dengar, tapi bagaimana pelaksanaannya itu yang terpenting. Dan hari ini melalui kegiatan ini tentunya Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, semua pimpinan kita mengharapkan ini ada perubahan ya supaya ini apa yang menjadi komitmen kita ini oleh masyarakat ya. Kita punya tanggung jawab ya, kedaulatan penuh ada di rakyat dan kita dipercaya untuk itu. Oleh karena itu harus ini mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi kedaulatan tertinggi yang sudah diberikan kepada kita untuk melayani di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Semangat itu merupakan agenda penting dalam pemerintahan Bapak Jokowi dan beliau kemudian melakukan juga ini apa yang menjadi gagasan daripada pendahulunya, yaitu dengan Inpres mengeluarkan ya gerakan yang suatu gerakan namanya revolusi mental ya, sebuah perubahan cara berpikir, cara bersikap dan bertindak dari setiap kita semua termasuk aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya sebagai pelaku utama dalam birokrasi pemerintahan. Seorang abdi negara adalah pelayan. Nah, ini yang mesti terus dalam benak kita, bukan penguasa, pelayan. Pelayan itu abdi, melayani tuannya. Siapa tuannya? Tuannya adalah masyarakat. Oleh karena itu harus berpikir dan bertindak mau melayani, yaitu hilangkan sikap bosi, main perintah, serta harus peka dan tanggap terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungannya. Dalam memberikan pelayanan harus profesional, yaitu disiplin, dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya, bekerja secara produktif, kreatif, dan inovatif. Bapak Joni dan kita semua khususnya BKD sebagai penyelenggara dan nanti didukung dari anggaran, dari keuangan, Bapak Gubernur sudah menyampaikan kepada Bapak Joni tahun depan untuk para guru. Ya, kita kan mau supaya ini salah satu misi adalah SDM. Ya, misi Bapak Gubernur. Nah, itu dimulai ya. Karena memang karakter itu harus sebetulnya dibentuk sejak kita
ada dalam kandungan sebetulnya ya. Maka program-program kesehatan, bagaimana membentuk manusia unggul itu ya melalui ini untuk supaya ya kita ini bilang masih stunting tinggi, maka Pak Gub konsen dengan itu stunting, karena stunting ya kemudian ini kita punya mental ya. Salah satunya adalah supaya kita cerdas dan memang kalau saya mau ibaratkan ya itu ketika kita membentuk itu bagus di tingkat paling bawah. Nggak tahu Pak Joni yang paling paham tentang itu, tapi saya mengibaratkan adalah tahun 0 sampai tahun masa anak-anak itu tumbuh itu adalah masa gold ya, emas. Karena begini, emas itu ketika ditempa gampang ya, dia mudah ya, emas kalau kena api langsung sudah leleh dan ini artinya membentuk ini karakter pada ini usia-usia dini itu sangat mudah. Tapi nanti kalau sudah SMA, waduh itu besi sudah. Besi ini mesti bukan hanya dibakar tapi juga ditempa. Ada itu setengah mati. Oleh karena itu mulai dari guru yang yang mendidik ini anak-anak kita, SDM kita, tapi ini juga bukan terlambat. Tidak ada kata terlambat begitu ya. Tapi tentu Pak Joni dengan cara-caranya kita yang sudah tua gok ini orang bilang ya, sudah kadang-kadang ini sudah bebal, sudah tidak bisa nih. Tapi dengan cara tentu dengan ilmu yang ada pada Pak Joni ini bisa. Buktinya saya sudah buktikan tadi pagi datang ada semua ya, berarti sudah bagus ini. Selain itu seorang abdi negara harus bersih diri ya, yaitu tidak bermental amplop hadiah ya, dalam artian mau kerja cepat kalau ada amplop atau hadiah, serta tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Saya percaya di kita tidak ya. Tapi ini terus diingatkan karena memang itu yang namanya ini ya setan-setan itu bergentayangan ya, sehingga memang harus terus diingatkan. Tapi saya percaya kita semua di sini tidak. Karena kalau berani-berani lakukan get out. Begitu ya Pak Zani ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya para peserta yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian akan menjalani kehidupan yang lebih panjang dan lama di luar. Dan terkadang harus menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang menempatkan kita pada posisi kritis dan dilema. Poin penting yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bahwa kita semua telah diperlengkapi dengan hati nurani. Mengapa hati diletakkan oleh Tuhan di bagian tengah dari tubuh kita? Kenapa bukan di kepala atau kenapa bukan di kaki ya? Ini barangkali sudah juga ada banyak ya. Pak Joni adalah Bapak Pendeta, tolong ini saya juga belajar dari teks sambutan ini. Secara filosofis, hati diletakkan di bagian tengah dari tubuh manusia. Tuhan itu memang luar biasa ya, karena tugasnya adalah sebagai alat kontrol dan filter atau penyaring terhadap segala sesuatu yang diinginkan oleh pikiran kita dengan segala sesuatu yang diinginkan oleh perut kita ya. Jadi memang Tuhan itu luar biasa ya. Kenapa tidak ditempatkan di atas, di bawah dan tapi di tengah ya. Dan sebagai orang beriman, saya yakin bahwa hati nurani adalah tempat roh Allah bertahta. Oleh karena itu dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, dan dalam bertindak, bertanyalah kepada hati nuranimu. Anda pasti akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari setiap persoalan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin semua pernah mengalami itu dan selalu mengatakan untung beta mengikuti hati nurani, begitu ya. Yang berikut saya juga berpesan bahwa jika ada ingin berhasil dalam mengikuti proses training ini, maka Bapak Ibu sekalian harus membebaskan diri dari semua label atau predikat yang melekat pada diri Bapak dan Ibu sekalian. Buka hati seluas-luasnya, tanamkan dalam pikiran bahwa saya harus berubah. Saya harus menjadi pribadi yang baru. Dengan demikian Bapak dan Ibu akan lebih mudah dalam menyerap dan akan terlibat aktif dalam setiap sesi yang disajikan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.
Mengakhiri sambutan ini saya ingin membagikan ada ilustrasi. Saya juga belajar dari ilustrasi ini ya tentang serumpun bambu. Nah ini, oh ini serumpun bambunya kah? Boleh juga kalau serumpun bambunya di ini kan. Oh bukan, noise ya, noise ya. Nah, maaf ya. Ada seorang petani datang dan melihat sebatang bambu yang telah tinggi dari yang lainnya. Dan ini petani ini mengatakan kepada bambu ini, bambu saatnya telah tiba bagiku untuk menggunakanmu, gitu ya. Petani ini kan sudah menanam ini bambu dan sudah tinggi dan dia bilang saat ini saya ingin ini ini. Tapi kenapa ini cerita ini terputus ya, tapi saya ingat tadi saya ini ya, minta maaf ini kalau ada salah. Jadi dia bilang mau menggunakan, mau memotong. Terus dia bilang gini, ini kenapa saya ini harus ini ditebang begitu ya. Dia sedih sekali begitu. Tapi akhirnya ya dia merelakannya untuk ini. Tetapi kemudian ditebis lagi begitu ya. Bukan hanya soal tebang, tapi daunnya itu terlalu rimbun. Jadi daun juga harus dipangkas begitu ya. Dan dia juga ya setelah ditebang dipangkas lagi. Ternyata setelah dipangkas daunnya, petani ini masih karena kurang sempurna untuk digunakan katanya. Jadi harus ada lagi yang ditebang. Bambu itu kan ada ruas-ruas ya. Oh ini berarti banyak yang sudah dengar ini cerita bambu ya. Ruasnya itu kemudian saya mesti haluskan begitu untuk menggunakan secara maksimal ini. Aduh bambu ini juga merasa saya sudah dipotong kemudian ditebang daunnya, sekarang dipangkas lagi begitu. Iya, karena untuk menggunakannya itu saya harus melakukan itu, begitu petani ya. Dan ternyata bambu itu digunakan untuk mengairi air yang jatuh begini, kemudian ditampung oleh bambu dan kemudian dialirkan. Dan dari bambu itu maka tumbuhlah ini tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani ini, dan ini berguna, bermanfaat bagi ini banyak orang ya. Itu ini ilustrasi ya, kita kadang-kadang harus berkorban gitu ya. Ini lupa sedikit ya kalau ini tidak ada ini jeleknya asisten ini begini sudah ya. Kalau pas disiapkan tidak dibagikan begini, begitu. Ya, jadi asisten harus siap sudah. Kalau 5 kemudian naik ke 7, bingung sudah asisten begitu ya. Tapi ini disiapkan bagus, jadi saya senang, saya baca. Kadang-kadang juga ini kita acara lain baru mungkin salah kasih juga karena terlalu banyak. Saya baca-baca ini kok tidak cocok ya. Akhirnya ya harus berimprovisasi. Ya, harus berimprovisasi. Nah, itu saya mau katakan kepada calon-calon mimpin. Ya, kalau kita punya wawasan banyak ketika ini, ya sudah kita sudah langsung mainkan begitu ya. Ini, tapi saya yakin ini semua bisa ya. Ya. Jadi dia akan bilang belum cukupkah saya ternyata pengorbanan itu membawakan ini hasil yang bermanfaat, itu yang mau dititipkan ya. Kadang-kadang kita juga harus perlu seperti bambu ini ya, berkorban tapi untuk kebaikan banyak orang. Itu mungkin yang mau dipesankan Pak Sekda pada kesempatan ini ya, kepada kita semua sebagai abdi negara, abdi masyarakat, begitu ya. Itu ilustrasinya. Kalau nanti kurang lengkap, tolong lengkapi sudah ya. Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan saya ini ya. Pak Sekda menyampaikan, kiranya ilustrasi yang saya sampaikan menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai aparatur sipil negara di
Nusa Floba Morata yang kita cintai bersama ya. Akhirnya dengan memohon penyertaan Tuhan serta seizin kita semua yang hadir, saya mewakili Bapak Gubernur lewat Pak Sekda ini ya, membuka kegiatan bimbingan teknis pembentukan karakter melalui Camp Revolusi Mental bagi aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan resmi. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita sekalian. Terima kasih. Atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Insinyur Benedictus Ben Polomahing. Ya. Terima kasih. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Asisten 3 mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka resmi kegiatan bimbingan teknis pembentukan karakter lewat Camp Revolusi Mental bagi pejabat administrator lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada siang hari ini. Ibu Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis pembentukan karakter melalui Camp Revolusi Mental bagi pejabat administrator di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pagi hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk seluruh kebersamaan kita semua dalam mengikuti acara pembukaan ini. Terima kasih. Acara selanjutnya kita akan ramah-tamah bersama lewat hidangan atau santat, hidangan ringan yang telah disiapkan meja Bapak Ibu. Kami silakan untuk menikmatinya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Kami informasikan setelah kita menikmati snack ini, kita akan lanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan ini, Bapak Pendeta Joni Kilapong. Kami silakan untuk menikmatinya.